Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi sama aku. Aku bakal bawain cerita seputar Alas Purwo. Oh ya, kalau kalian punya cerita menarik, urban legend atau uh, apa itu cerita di kampung kalian gitu, boleh deh kalian kirim ke email aku ya, atau tulis saja di kolom komentar guys. Terima kasih. Kita langsung aja ya ceritanya. Gayatri Alas Purwo, penjaga gerbang yang tidak tertutup. Cerita mistis panjang ini terinspirasi dari penuturan warga desa Kendal Rejo dan catatan guru juru kunci gua istana di Alas Purwo. Sebagian kejadian diambil dari kesaksian nyata pendaki dan spiritualis yang tersesat di Alas Purwo pada malam Selasa Kliwon. Perjalanan ke tanah yang tak berpintu. Namaku Ananta Wicaksana, dosen antropologi dari Yogyakarta. Tahun 2016, aku dan dua rekanku Ratih, mahasiswa S2 dan Imam, fotografer lapangan, memutuskan melakukan riset lapangan ke Taman Nasional Alas Purwo, kawasan yang disebut-sebut sebagai tanah pertama di Pulau Jawa. Tujuan kami adalah Gua Istana, tempat bertapa para spiritualis dan jika mungkin menelusuri mitos tentang sosok perempuan yang disebut Gayatri, penjaga hutan, penguasa gaib atau jelmaan leluhur Majapahit yang moksa. Kami tiba di desa Kendal Rejo pada malam Senin Kliwon. Tetua desa Mbah Tirto memperingatkan kami dengan suara parau. Kalau di Alas Purwo, tidak semua orang yang berwujud manusia adalah manusia. Dan jangan panggil nama itu sembarangan. Di Gua Istana. Hari berikutnya, kami menembus jalur menuju Gua Istana. Cuaca sangat panas, tapi di dekat gua, udara tiba-tiba menjadi sejuk. Di dinding gua terdapat ukiran kuno, pola-pola bunga, balon, dan sosok perempuan berambut panjang duduk bersila. Ratih mencatat bahwa ukiran itu tidak tercatat dalam peta cagar budaya manapun. Saat Imam memotret dinding itu, kameranya berbunyi klik 3 kali tanpa ia sentuh. Ketika dicek, hasil fotonya buram, kecuali satu gambar. Ada sosok perempuan berkebaya hijau berdiri di belakangku, menatap ke arah hutan. Pada saat itu, kami bertiga saja. Kami memutuskan menginap satu malam di Pancur, jalur spiritual yang terkenal angker. Saat malam turun, hutan mendadak kedap suara. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Ratih membaca doa, tapi mulutnya terasa terkunci. Lalu kami mendengar suara langkah. Tap, tap, tap. Dari arah jalur setapak, muncul sosok perempuan rambut dikuncir, mengenakan kebaya putih dan selendang kuning gading. Wajahnya samar, seolah berkabut, tapi sorot matanya tajam dan dalam, seperti tahu seluruh isi hatimu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah timur, ke dalam hutan lebat, lalu menghilang begitu saja di antara pohon-pohon. Imam yang mencoba memotretnya diam-diam mendapati kamera panas mendadak dan meleleh di tangannya. Isinya hanya satu foto, gambar tubuhnya sendiri, tetapi tanpa kepala. Kami mencoba keluar pagi harinya, tapi anehnya jalur yang kami lewati terus kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar dengan akar melingkar seperti ular. GPS tak berfungsi, kompas berputar gila. Di batang pohon itu terukir kata, sing jaluk tulung kudu suci, yang meminta tolong harus suci. Kami mulai panik, Imam muntah darah. Ratih berbisik kali
berulang kali berbisik. Dia marah karena kita tidak izin. Malam itu kami tidur dengan lilin menyala. Tapi ketika pagi datang, Ratih menghilang. Di tempat ia tidur tertinggal selendang kuning gading dan segumpal tanah basah beraroma bunga kantil. Aku sendirian. Aku tahu arah pulang. Lalu tak tahu arah pulang. Lalu di ujung matahari terbenam, aku melihatnya lagi. Perempuan itu kini ia mengenakan kebaya hijau tua, rambut disanggul. Ia memanggil namaku meski aku tak pernah memperkenalkan diri. Ananta, kamu datang membawa rasa ingin tahu, tapi tak membawa rasa hormat. Jalan keluar ada, tapi jiwamu belum seimbang. Banyak yang masuk, tapi tak semua boleh pulang. Ia mendekat, menyentuh dahiku, dan aku roboh tak sadarkan diri. Aku ditemukan 2 hari kemudian oleh petugas hutan di pos Rawabendo. Dehidrasi berat, tak bisa bicara selama seminggu. Imam ditemukan di tepi sungai kecil dalam keadaan linglung, terus mengulang satu kalimat. Dia bukan hantu, dia penjaga. Dia menyaring. Ratih tidak pernah ditemukan. Di ranselku terselip benda yang tak kukenali. Gulungan kertas daun lontar bertuliskan aksara Jawa kuno. Setelah diterjemahkan oleh ahli di kampus, isinya adalah mantra pembuka dan menutup gerbang antara dunia manusia dan alam kasat mata. Baris terakhirnya bertuliskan, sopo mlebu tanpa sebo, ora bali tekan sebo. Yang masuk tanpa membawa persembahan tidak akan pulang bahkan jika berjalan pulang. Kini tiap malam Selasa Kliwon aku menyalakan dupa dan bunga kantil di beranda. Kadang saat malam terlalu sepi, ku dengar langkah pelan dan bau tanah lembab, tanda ia menengok, mengingatkanku bahwa aku pernah hampir tersesat dan hanya diizinkan pulang karena belas kasih seseorang penjaga gerbang. Namanya Gayatri. Ia bukan hantu. Ia tidak mengganggu, tapi ia mengawasi. Karena di jantung alas Purwo ada pintu yang tak pernah benar-benar tertutup. Sudut pandang Ratih. Suara dari dalam bumi. Aku terbangun bukan karena cahaya, melainkan karena keheningan yang bergema. Tubuhku dingin, tapi bukan dingin biasa. Tanah tempat aku berbaring lembut seperti lumpur yang bernapas. Udara lembab, dipenuhi aroma bunga kantil dan akar-akaran. Tapi tak ada cahaya, tak ada suara, hanya denyut. Denyut besar seperti detak jantung dari perut bumi. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku ringan. Terlalu ringan, seperti melayang. Lalu kulihat diriku sendiri. Tubuhku masih di sana, tidur dengan selimut tanah dan daun basah, tapi aku berdiri di sampingnya. Aku tahu saat itu juga aku belum mati, tapi aku bukan sepenuhnya hidup. Istana gaib dibarut alas. Langkah kakiku membawaku ke dalam hutan yang bukan hutan. Pohon-pohon bercahaya lembut. Suara gemercik air datang dari arah yang sama dengan bisikan-bisikan halus. Aku menuruti suara itu, dan aku sampai di sebuah halaman yang bukan halaman. Di sana sebuah pendopo berdiri. Dindingnya dari anyaman cahaya dan angin. Di tengahnya duduk seorang perempuan. Kebaya hijau, rambut disanggul, di tangannya bunga kantil mekar. Ia memandangiku. Ratih, anak ilmu yang datang tanpa nyekar. Kenapa kau mencari nama, tapi lupa membungkuk pada yang bernama? Siapa yang kau kira bisa kau wawancarai tanpa membawa dupa dan doa? Aku ingin bicara, tapi suaraku tercekat. Hanya air mata yang mengalir. Aku sadar kami telah masuk terlalu dalam, terlalu sombong.
ujian penyerangan. Gayatri tidak menghukumku, ia memberiku pilihan. Kamu boleh kembali, tapi tidak akan menjadi kamu yang sama. Atau kamu bisa tinggal menjadi penjaga gerbang selanjutnya, menggantikan daun yang gugur. Aku menangis, tapi ia memberiku waktu 1 malam. Aku berjalan ke tepi danau kecil yang airnya memantulkan langit. Di sana, kulihat bayangan imam memanggil namaku, tapi tak melihatku. Kulihat juga Ananta berbaring di antara akar pohon, dipeluk kabut. Aku ingin kembali, tapi langkah kakiku ragu. Yang kembali dan yang menunggu saat fajar datang, aku memilih tinggal. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah. Karena ilmu yang kucari selama ini ternyata menginjak yang tidak terlihat. Gayatri memelukku, dan dunia menjadi putih. Jejak Ratih. Kadang mereka yang berdoa dengan tulus di gua istana akan melihat sosok perempuan berdiri di ujung cahaya. Ia mengenakan jaket lapangan dan skraf merah, bukan kebaya, bukan selendang, tapi wajahnya damai. Beberapa orang tersesat dan selamat karena dipandu mbak-mbak muda yang hanya berkata, "Jangan keras kepala, dengarkan hutan, bukan Google Maps." Mereka tak tahu namanya, tapi Ananta tahu. Karena dalam mimpi terakhirnya, di malam Jumat Legi, Ratih berbisik padanya, "Aku tinggal, tapi bukan hilang." Wah, ceritanya ngeri ya guys. Sampai dibawa ke alam gaib. Kalau kalian punya cerita yang menarik, langsung aja ya kirim cerita kalian di kolom komentar atau di email aku. Aku pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.